Om Swastiastu, kami dari kelompok 11, kelas B mata kuliah Total Quality Management akan mempresentasikan materi tentang penerapan TQM pada perusahaan. Jadi sebelum lanjut ke materi, adapun anggota dari kelompok 11 yang pertama, I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi dengan NIM 2017051113, dan saya sendiri Ninyaman Isanggraini dengan NIM 2017051156. Jadi langsung saja ke pembahasan materi, yaitu what is TQM atau apa itu TQM. TQM atau Total Quality Management adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas bisnis secara keseluruhan, yang bertujuan memenuhi harapan kualitas seperti yang didefinisikan oleh pelanggan, di mana upaya organisasi terpadu dirancang untuk meningkatkan kualitas proses di setiap tingkat bisnis. Adapun objektivitas dari Total Quality Management itu yang pertama memenuhi syarat pelanggan, yang kedua meningkatkan kualitas, dan yang ketiga mengembangkan hubungan. Total Quality Management ini memiliki arti yang pertama total, tanggung jawab untuk mencapai mutu bergantung pada semua orang apapun fungsinya. Quality, tugas utama bisnis apapun adalah memahami kebutuhan pelanggan, kemudian mengantarkan produk atau layanan pada waktu, tempat, dan harga yang disepakati pada setiap kesepakatan. Dan Top manajemen mendorong dalam pencapaian kualitas terhadap pelanggan dengan mengkomunikasikan visi, misi, dan nilai bisnis kepada semua karyawan. Pentingnya TQM dalam suatu perusahaan itu bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas yang terbaik. Untuk menghasilkan kualitas yang terbaik diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses, dan lingkungan. Cara terbaik agar dapat memperbaiki kemampuan komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan adalah dengan cara menerapkan TQM. Adapun manfaat TQM. Jadi manfaat TQM ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kemanfaatan bagi perusahaan dan yang kedua manfaat bagi pelanggan. Jadi manfaat bagi perusahaan sendiri yang pertama yaitu untuk membuat perusahaan menjadi pemimpin bukan pengikut. Yang kedua, TQM menciptakan koneksi yang diarahkan pada tujuan antar pelanggan, manajemen, dan pekerja. Jadi semua orang termotivasi untuk berkontribusi. Dan yang terakhir yaitu membuat perusahaan lebih peka terhadap kebutuhan pelanggan. Dan manfaat bagi pelanggan yang pertama lebih sedikit masalah dengan produk atau layanan. Yang kedua, layanan pelanggan lebih baik, dan yang terakhir kepuasan yang lebih besar. Adapun penerapan TQM pada perusahaan, di mana kami mengambil perusahaan Mustika Ratu. Jadi PT Mustika Ratu ini merupakan perusahaan yang memproduksi kosmetik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bahan kosmetik. Jadi, ragam produk dan jasa yang ditawarkan oleh Mustika Ratu, di mana produk yang ditawarkan adalah jamu tradisional, kosmetik, sampo, hair tonic, lulur badan, pelembab wajah, body lotion, pasta gigi, sabun mandi, pembersih daerah kewanitaan, masker pembersih wajah, dan minuman herbal. Adapun jasa yang ditawarkan adalah tata rias wajah, perawatan wajah, dan pendidikan kecantikan. Adapun sejarah dari PT Mustika Ratu ini, di mana pendiri PT Mustika Ratu adalah Ibu W.R.A. Muryati Sudipyo, cucu dari Sri Susuhanan Pakusubowo Suwono 10 yang merupakan keturunan Keraton II Surakarta. Darah biru yang mengalir adalah tubuh Ibu Muryati membuat beliau akrab dengan resep-resep leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, terutama dalam membuat jamu-jamu tradisional. Yang pertama, tahun 1973 beliau mengawali karirnya dengan mendirikan usaha racikan jamu kecil-kecilan, membuat ramuan jamu untuk membantu tetangga dan kerabat yang sakit. Pada tahun 1975, Muryati Sudipyo mengajarkan ilmu kecantikan secara tradisional kepada para ahli kecantikan, pemilik salon, dan sanggar-sanggar. Dan pada tahun 1978, produk Mustika Ratu mulai didistribusikan ke toko-toko melalui salon-salon kecantikan menjadi agen. Dan akhirnya pada tanggal 8 April tahun 1981, pabrik Mustika Ratu resmi beroperasi, diresmikan sendiri oleh Menteri Kesehatan Dr.
Suryaningrat dengan dukungan 150 karyawan. Saat ini PT Mustika Ratu memiliki kantor pusat di Jakarta. Jadi sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Agung Pratnya. Materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai filosofi Total Quality Management PT Mustika Ratu. Nah, rumusan filosofi pada Total Quality Management PT Mustika Ratu adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap karyawan akan memberikan perhatian sepenuhnya apabila setiap karyawan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan serta pendapatan jaminan keamanan. Yang kedua, yaitu kelangsungan hidup perusahaan akan tercapai dengan pengembangan yang dilakukan atau pribadi, peningkatan mutu di segala bidang melalui partisipasi seluruh karyawan. Yang ketiga, yaitu peran serta seluruh karyawan dalam meningkatkan mutu akan membantu meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga akan meningkatkan tarif hidup karyawan. Selanjutnya yaitu fungsi Total Quality Management PT Mustika Ratu. Total Quality Management apabila dihubungkan dengan masing-masing tingkatan dalam manajemen PT Mustika Ratu, maka pada hakikatnya itu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pemeliharaan, perbaikan, dan antara proposal. Selanjutnya adalah prinsip Total Quality Management PT Mustika Ratu. Yang pertama ada kepuasan pelanggan merupakan orientasi utama. PT Mustika Ratu itu memproduksi tak kurang dari 500 merek produk kosmetik yang dapat mewujudkan keinginan konsumen untuk mempersiapkan diri. Yang kedua yaitu sadar mutu dan tanggap pada masalah. Untuk menjaga kualitas agar tetap sesuai dengan standar internasional, maka PT Mustika Ratu melakukan pengawasan dan peningkatan mutu dalam beberapa tahap. Yang ketiga ada komitmen jangka panjang. Agar penerapan Total Quality Management dapat berhasil, manajemen dan karyawan PT Mustika Ratu memiliki komitmen agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Yang keempat, menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan unit kerja terkait kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan yang baik antara perusahaan. Sangat diutamakan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima yaitu ada partisipasi aktif dari seluruh karyawan. Menurut prinsip Total Quality Management, hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah disarankan karena keberhasilan dan majunya suatu perusahaan ada pemimpin dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam itu ada perbaikan berkelanjutan. PT Mustika Ratu melakukan perbaikan yang terus-menerus terhadap sumber daya manusia atau tenaga kerjanya, mesin-mesin produksi, serta metode produksi yang digunakan untuk menghasilkan daya tambang bagi produk yang dihasilkan. Yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan. Jadi sumber daya manusia itu sangat penting bagi suatu perusahaan karena merekalah yang menjalankan dan membuat sebagian besar ide-ide di PT Mustika Ratu. Kemampuan dan kekuatan dari para pegawai itu dihormati dan dikenali lewat kesuksesan mereka. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada prinsip kesatuan tujuan. Nah, kesatuan tujuan berkaitan erat dengan kegiatan menyamakan persepsi organisasi terhadap pentingnya mengutamakan kualitas. Dengan demikian, setiap usaha itu dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Materi selanjutnya yaitu manfaat penerapan Total Quality Management bagi PT Mustika Ratu. Nah, banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh PT Mustika Ratu setelah menerapkan Total Quality Management. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja dan motivasi karyawan, serta adanya perubahan sikap yang lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Manfaat yang kedua yaitu kepercayaan konsumen pada produk-produk kosmetik PT Mustika Ratu telah membawa pengaruh positif bagi tingkat penjualan produk yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Manfaat yang ketiga yaitu kesadaran akan kualitas produk yang ditanamkan pada setiap karyawan secara tidak langsung meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi secara simultan dapat meningkatkan produktivitas. Antara lain mengurangi penggunaan bahan baku dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, manfaat yang kelima yaitu keadaan produk yang dihasilkan melalui inovasi dan pengembangan produk dengan biaya produk yang relatif kecil juga mendatangkan keuntungan tersendiri bagi perusahaan.
Nah, selain itu juga dalam sebuah penelitian ada beberapa manfaat dan penerapan total quality management khususnya pada bagian produksi. Manfaat penerapan TQM tersebut antara lain, yang pertama meningkatkan efisiensi produk dengan ditunjukkan semakin berkurangnya biaya produksi yang dikeluarkan yang disebabkan oleh semakin optimalnya penggunaan sumber daya yang ada di perusahaan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin-mesin produksi. Yang kedua, berkurangnya penyimpanan pada proses produksi karena keterampilan karyawan yang meningkat sehingga jumlah produk cacat dapat ditekan semaksimal mungkin. Yang ketiga, ada biaya kegagalan eksternal yang harus dikeluarkan perusahaan semakin berkurang karena berkurangnya keluhan konsumen dan pengambilan barang oleh konsumen. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai hambatan penerapan TQM pada PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu menyadari bahwa penerapan TQM bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terkait agar dapat mengatasi segala hambatan yang muncul. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari suatu artikel, yaitu menemukan beberapa kelemahan atau hambatan yang ada dalam penerapan TQM, yaitu yang pertama, adanya masalah dokumentasi pada setiap pekerjaan itu cukup membebani para karyawan karena adanya jadwal audit internal yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam 1 bulan serta jadwal audit eksternal yang dilaksanakan setiap bulan. Oleh sebab itu karyawan itu merasakan pekerjaan lainnya itu terbengkalai. Selain itu juga muncul masalah dalam ketepatan penyampaian dokumen antar departemen-departemen yang terkait agaknya kurang mendapat perhatian sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang kedua yaitu ada permasalahan biaya penerapan TQM yang sangat besar juga dirasakan oleh pihak manajemen PT Mustika Ratu disebabkan karena adanya perhatian-perhatian bagi para manajer dan terutama untuk merubah sistem manajemen PT Mustika Ratu. Di sisi lain biaya yang besar tadi akan diimbangi oleh peningkatan produktivitas menurut produk cacat dan berpeluang untuk meraih konsumen yang lebih banyak sehingga dapat mendukung peningkatan penjualan produk PT Mustika Ratu karena mutunya selalu terjaga dengan baik. Masalah yang ketiga, hambatan yang ketiga yaitu masalah program-program pelatihan penerapan TQM yang hanya diberikan kepada para manajer level menengah dan ke atas dengan pertimbangan atau atas mahalnya biaya program-program pelatihan jika seluruh karyawan diikut sertakan. Yang terakhir, hambatan yang terakhir yaitu analisa tingkat produktivitas mutu PT Mustika Ratu dalam jangka analisis tingkat produktivitas mutu PT Mustika Ratu dalam rangka untuk menilai tingkat produktivitas mutu PT Mustika Ratu sebelum dan sesudah penerapan TQM. Berdasarkan tabel peningkatan produk setiap penerapan TQM, terlihat bahwa perusahaan telah mengalami perbaikan dengan turunnya produk cacat di antara seluruh jenis produksi, jumlah yang paling besar produksinya sehingga dianggap sampel yang paling mewakili. Demikianlah video mengenai materi penerapan TQM pada perusahaan yang dapat kami buat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada video ini. Kami kelompok 11 mengucapkan terima kasih.